Udara di atas platform batu alam dewa kekacauan terasa sekeras timah. Xiao Yan berdiri di atas platform batu bernomor yang mengelilingi pusatnya, cahayanya berkilauan dengan cahaya yang menusuk dan dingin. Setiap pancaran cahaya tampak menembus ruang angkasa. Suara Ye Beijing bergema di platform batu yang kosong, pertanyaannya seperti duri tajam yang ditujukan langsung pada keheningan Xiao Yan. Tabib Kekaisaran Suqian berdiri di dalam bayangan, tawa pendek dan tajam keluar dari tenggorokannya. Tawa itu berulang kali bergema di kehampaan, menimbulkan riak-riak halus. Xiao Yan tetap tak bergerak, tatapannya menembus cahaya, tertuju pada wajah tabib Kekaisaran Suqian yang terdistorsi. Udara di sekitarnya sedikit berdengung karena tekanan yang berlebihan, pertanda ketidakseimbangan energi. Ye Beijing melangkah maju, suara tumitnya yang membentur platform batu sangat mengganggu dalam keheningan. Dia terus berbicara, kata-katanya semakin cepat, setiap suku kata tampak merobek kebuntuan. Suqian Tai merentangkan tangannya, ujung jarinya meluncur di udara, meninggalkan beberapa bayangan hitam. Dia menatap Xiao Yan dengan mengejek, matanya dipenuhi rasa geli. Xiao Yan tetap diam, napasnya teratur dan perlahan, tangan kanannya mengepal tanpa suara, buku-buku jarinya sedikit memutih karena tekanan. Lampu-lampu numerik di sekitar platform batu mulai berkedip-kedip dengan hebat. Frekuensi yang sebelumnya stabil menjadi kacau, dan pusat gravitasi seluruh alam ilahi miring. Xiao Yan perlahan mengangkat tangan kanannya. Menekannya ke domain buku di dadanya, batu giok yang sebelumnya mengalir dengan kelembutan hangat mengeluarkan suara retakan tumpul saat ujung jarinya menyentuhnya. Kelembutan itu, seperti aliran yang mengering, dengan cepat meredup, akhirnya berubah menjadi abu gelap yang mematikan. Saat domain buku padam, lampu-lampu numerik di sekitar platform batu langsung meledak, berubah menjadi aliran cahaya yang kacau. Penghentian paksa pertemuan tersebut menyebabkan frekuensi getaran seluruh alam ilahi kekacauan benar-benar lepas kendali. Platform batu di bawah kakinya mulai runtuh, retakan menyebar keluar seperti jaring laba-laba. Penghalang yang telah berdiri selama ribuan tahun kehilangan penyangga intinya dan mulai runtuh secara massal. Udara dipenuhi dengan bau energi yang hilang, dan jari-jari Xiao Yan sedikit gemetar. Dia bisa merasakan batu giok di dadanya dengan cepat kehilangan kehangatannya, menjadi sedingin es. Platform batu numerik di sekitarnya padam satu demi satu, dan kegelapan menyerbu dari segala arah seperti gelombang pasang, sepenuhnya menelan tempat yang dulunya suci ini. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tetapi tanah di bawah kakinya telah menjadi garis pertahanan terakhir alam ilahi kekacauan void, pertahanannya hancur total saat ini. Sosok Ye Beijing berputar dengan keras di tengah platform batu yang runtuh, tepiannya seperti kertas yang hangus terbakar. Dia dengan cepat meringkuk ke dalam, matanya, tertuju pada Xiao Yan, menjadi kabur dalam interaksi cahaya dan bayangan, akhirnya menghilang menjadi aliran cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya, melayang ke kedalaman kehampaan yang tak berujung. Aku bisa bersaksi untukmu. Janji itu bergema berulang kali di alam ilahi yang luas dan kacau, suaranya semakin melemah setiap saat hingga akhirnya ditelan oleh keheningan total. Tidak ada orang lain yang tersisa di platform batu itu, hanya Xiao Yan yang berdiri sendirian di tepi yang tersisa. Kegelapan di sekitarnya menekan seperti gelombang pasang. Dia mendongak ke arah kehampaan yang dulunya berkilauan dengan cahaya keteraturan, sekarang hanya angin dingin dan hampa yang menderu di telinganya. Ujung jarinya hanya menyentuh kehampaan yang dingin. Dia berdiri di tengah reruntuhan, penyangga di bawah kakinya perlahan berubah menjadi debu dan jatuh ke jurang. Perasaan berat ditinggalkan oleh seluruh dunia semakin jelas saat penghalang tertutup sepenuhnya. Dia melihat sekeliling, permainan catur telah berakhir, dan yang sekarang dihadapinya adalah kegelapan yang mampu menghapus semua tatanan. Dalam situasi yang benar-benar terisolasi dan putus asa ini, napas Xiao Yan sangat jernih. Punggungnya tiba-tiba menegang, dan dia tidak lagi menunggu respons apapun. Tubuhnya, seperti busur yang ditarik penuh, langsung berputar ke belakang.
Kekosongan di bawah kakinya beriak seperti danau tenang yang dihantam batu besar saat dia mengerahkan kekuatannya. Dia membentuk cakar dengan jari-jarinya dan mencengkeram jauh ke dalam kekosongan. Kekuatan jiwa kekosongan meledak di ujung jarinya, dan cahaya ungu gelap, seperti pisau tajam, merobek celah besar di lapisan penghalang. Aliran energi kekosongan yang dahsyat mengalir keluar dari celah itu. Rambutnya berkibar liar tertiup angin. Tanpa ragu, Xiao Yan, seperti meteor yang jatuh, melesat menembus udara dengan suara mendesing, menabrak langsung celah di kehampaan. Kakinya menghentak udara tanpa henti, setiap dorongan menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi dan bergetar hebat. Dia harus mencapai kehampaan timur sebelum pasukan Taixu sepenuhnya menembus pertahanan mereka. Dengan serangannya, platform batu yang tersisa di belakangnya hancur total, berubah menjadi pecahan-pecahan tak terhitung yang terjun ke jurang. Dia memusatkan seluruh kekuatannya ke satu titik, mengubah dirinya menjadi seberkas cahaya tajam yang menembus kegelapan, dengan cepat melintasi celah di kehampaan. Leher-leher di sekitarnya tersentak cepat, menjadi bayangan kabur. Tatapan Xiao Yan tertuju pada jalan di depannya, menelusuri lintasan yang tegas ke kedalaman kehampaan. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya keheningan yang hampir membeku dan mematikan. Sosok Xiao Yan meninggalkan bayangan ungu gelap di kegelapan. Dia bergerak dengan kecepatan penuh, suara itu bukan lagi angin, tetapi gesekan tajam ruang yang terkoyak dengan kecepatan tinggi. Suara itu seperti jeritan sekarat suatu makhluk, bergema dan menguat di kehampaan. Dia menekan lengannya erat-erat ke tubuhnya untuk mengurangi hambatan udara, setiap napas menjadi sangat pendek, dadanya naik turun hebat saat dia merasakan dinginnya kehampaan yang unik. Saat kecepatannya meningkat, dia merasakan tekanan spasial di sekitarnya berlipat ganda, seolah-olah tangan tak terlihat mencoba menghancurkannya. Ujung jari Xiao Yan sedikit mati rasa. Dia menatap tajam ke kehampaan di depannya, yang tidak tersentuh oleh perang. Matanya dipenuhi dengan fokus yang hampir hiruk-pikuk. Saat dia mendekati kekosongan transportasi timur, dia bisa merasakan getaran yang tidak nyaman datang dari kedalaman kehampaan, pertanda bahwa pertahanan akan runtuh. Dia tiba-tiba menyesuaikan pusat gravitasinya, tubuhnya membentuk busur tajam di kehampaan, menghindari fragmen ruang yang mengambang. Kecepatannya tidak berkurang, sebaliknya, malah meningkat lagi karena kecemasan batinnya. Saat ia melaju kencang, bayangan 50.000 dewa abadi dari alam kuno iblis abadi tiba-tiba terlintas di benak Xiao Yan. Itu adalah pasukan yang sunyi, 50.000 orang berbaris di sebuah kota, napas mereka tersinkronisasi sempurna, setiap langkah yang mereka ambil menyebabkan tanah bergetar. Mereka seperti mesin perang paling canggih, ras yang terobsesi dengan takdir mereka sendiri. Rasa gelisah terpancar dari kedalaman kehampaan. Itu pertanda bahwa garis pertahanan akan runtuh. Dia tiba-tiba menyesuaikan pusat gravitasinya, tubuhnya membentuk lengkungan tajam di kehampaan, menghindari pecahan yang melayang. Kecepatannya tidak berkurang, sebaliknya, malah meningkat lagi karena kecemasan batinnya. Saat dia melaju, bayangan 50.000 dewa abadi dari alam kuno iblis abadi terlintas di benak Xiao Yan. Itu adalah pasukan yang sunyi, 50.000 orang berbaris di sebuah kota, napas mereka tersinkronisasi sempurna. Setiap langkah yang mereka ambil mengguncang tanah. Mereka seperti mesin perang yang paling presisi, disiplin unik mereka yang berdarah baja terwujud dalam diri mereka. Tidak ada gerakan yang berlebihan, hanya kepatuhan mutlak dan pembantaian. Xiao Yan dengan cepat melintasi kehampaan, wajah-wajah 50.000 orang itu terlintas dalam ingatannya. Setiap wajah dipenuhi dengan tekad yang tak tergoyahkan, seolah-olah dengan satu perintah mereka akan menyerbu ke jurang kematian yang pasti. Namun, alis Xiao Yan semakin berkerut saat ini. Dia telah berlatih pertempuran itu berkali-kali dalam pikirannya. 50.000 makhluk abadi ini, bahkan jika masing-masing mampu bertarung 10 lawan 1, tetap tampak tidak berarti di hadapan barisan terdepan Void yang tak berujung dan seperti gelombang hitam. Dia menatap ke dalam kehampaan di depannya, seolah-olah dia sudah bisa melihat 50.000 sosok itu,
seketika ditelan oleh gelombang void. Perbedaan kekuatan tempur yang sangat besar ini membuatnya merasa sesak di dada saat dia bergerak dengan kecepatan tinggi. Dia mengepalkan tinjunya, buku-buku jarinya memutih karena tekanan. Kedisiplinan klan terobsesi memang mengagumkan, tetapi melawan serangan void yang menghancurkan segalanya, kekuatan 50.000 makhluk ini pada akhirnya hanyalah setetes air di lautan. Mereka sama sekali tidak mampu membalikkan pertempuran yang sedang runtuh. Xiao Yan mempertahankan kecepatannya yang tinggi di dalam kehampaan. Ia mulai memeriksa sumber daya yang tersisa. Selain 50.000 dewa abadi, mobilisasi kekuatannya telah mencapai batasnya. Ia membuka telapak tangannya, cahaya samar jiwa eteriknya berkedip di ujung jarinya, cahaya yang sangat kecil di kehampaan yang luas. Sebaliknya, di Void, pasukan garda depan, seperti gelombang hitam, mengalir keluar dari celah-celah Void, jumlah mereka cukup untuk memenuhi setiap inci ruang. Tatapan Xiao Yan menyapu ke depan, seolah-olah ia dapat melihat bayangan musuh yang tak berujung dengan cepat meluas. Keunggulan jumlah absolut ini menyebabkan tekanan di udara meningkat drastis. Ia merasa seolah-olah sebuah batu besar menekan dadanya. Setiap tarikan napas udara Void membawa hawa dingin yang menusuk, namun itu tidak dapat mengurangi perasaan sesak yang menyebar dari lubuk hatinya. Ia mencoba memobilisasi energi vital yang tersisa di dalam tubuhnya, tetapi stagnasi di meridiannya mengingatkannya bahwa ia hanya memiliki sedikit kartu truf yang tersisa. Rasa kehilangan yang luar biasa ini bergetar di benaknya seperti tali yang tegang. Dia menatap kehampaan hitam pekat di hadapannya, yang ternoda oleh aura kekosongan. Tinju terkepalnya sedikit bergetar. Dihadapkan dengan serangan yang tampaknya tak berujung ini, setiap ons kekuatan bertarungnya terasa begitu lemah. Rasa tak berdaya ini menyapu dirinya seperti gelombang pasang, memaksanya untuk mengevaluasi kembali kekalahan yang hampir pasti ini. Setiap detik yang berlalu semakin mengikis garis pertahanan terakhirnya. Perasaan sesak menyebar di dalam kehampaan. Tepat ketika sosok Xiao Yan melesat seperti kilat melalui celah kehampaan, sebuah pikiran tajam yang tak terduga menusuknya. Sebuah transmisi mendesak dari kehampaan. Fluktuasi dingin, seperti pisau musim dingin, menyerang sarafnya dengan brutal. Gerakan Xiao Yan tiba-tiba dan sinkron, meninggalkan bayangan yang terdistorsi di kehampaan. Dia dengan cepat mengangkat tangan kanannya, ujung jarinya menyentuh kehampaan. Sebuah layar cahaya merah gelap tiba-tiba terbentang di hadapannya, isi pesan itu menghapus semua harapan yang tersisa, seperti air es yang dituangkan ke atas kepalanya. Kehampaan timur, yang dianggap sebagai penghalang terakhir kemakmuran ilahi, kini memancarkan ratapan sekarat. Gambaran yang disampaikan dalam pesan itu sangat jelas, struktur spasial di sana runtuh dalam skala besar, penghalang kehampaan yang dulunya stabil menyebar keluar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan seperti retakan pada porselen yang pecah. Pupil mata Xiao Yan menyempit tajam, dia bisa merasakan aura mengerikan yang berasal dari kehampaan timur merobek setiap inci struktur kehampaan. Pertahanan berada di ambang kehancuran, simpul pertahanan yang bergantung padanya padam satu demi satu di bawah dampak kehampaan. Dia menatap tajam peringatan merah yang berkedip di layar cahaya. Pada saat itu, penghalang hampa Dongyun mengeluarkan suara retakan yang memekakkan telinga, tanpa ada peredam. 3 celah spasial besar meledak secara bersamaan, seperti es yang dihancurkan oleh palu berat, raungan yang memekakkan telinga bergema di kehampaan. Fragmen spasial tersebar ke segala arah, masing-masing membawa energi penghancur. Kemudian, gelombang hitam yang menyesakkan muncul dari kedalaman celah, barisan terdepan Taiksu. Mereka berkerumun bersama seperti belalang, menyerbu dengan ganas ke dunia sensi. Celah-celah itu meluas jauh lebih cepat dari yang diperkirakan, struktur hampa yang tadinya stabil dengan cepat berputar dan berubah bentuk di bawah dampak bayangan hitam ini, akhirnya runtuh sepenuhnya. Dari setiap celah, puluhan ribu barisan terdepan Taiksu meraung dan menyerbu keluar. Senjata di tangan mereka memantulkan cahaya dingin yang menusuk, mengubah kehampaan yang tadinya sunyi menjadi hitam pekat. Dalam pandangan Xiao Yan,
ketiga medan pertempuran itu menyerupai tiga mulut rakus. Matanya menyipit, kilatan dingin berkedip di dalam pupilnya. Dia melayang di kehampaan, tatapannya menyapu kejauhan seperti pedang tajam. Ketiga celah itu secara bersamaan menyemburkan gelombang hitam. Ketiga medan pertempuran itu menunjukkan tiga fluktuasi energi yang berbeda, beberapa seganas guntur, beberapa sedingin es, dan beberapa sunyi mencekam. Ini bukanlah serangan habis-habisan sederhana ke kehampaan, formasi yang digunakan untuk memancingnya membuat penilaian yang salah melalui ilusi yang bergantian. Xiao Yan mengangkat tangan kanannya, ujung jarinya dengan cepat meluncur di kehampaan. Tiga formasi pertempuran mini saling terkait dan tumpang tindih di hadapannya. Dia bisa merasakan bahwa fluktuasi energi dari dua celah terlalu teratur, seolah-olah sengaja diletakkan sebagai umpan. Tetapi yang ketiga, dengan getaran spasialnya yang lemah namun terus-menerus, adalah titik fatal yang sebenarnya. Waktu seolah membeku pada saat ini, setiap detik yang berlalu diiringi oleh suara tajam garis pertahanan Dewa Si yang terkoyak. Dia harus mengambil keputusan dalam sekejap. Napas Xiao Yan menjadi sangat lambat. Dia menekan seluruh energi vitalnya hingga ekstrim, merasakan setiap gejolak halus di kehampaan. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Di matanya yang dalam, kilatan tekad dan keberanian akhirnya muncul. Tekad terakhir yang teguh terlintas dalam dirinya, dan sosoknya terjun seperti meteor ke kedalaman celah yang terbuka akibat jiwa hampa, melesat menuju satu-satunya titik terobosan. Kedalaman celah itu tidak kosong. Saat Xiao Yan terjun ke dalamnya, penghalang spasial di sekitarnya menekannya seperti pusaran yang mengamuk. Itu bukan sekadar kehampaan, tetapi medan pembunuhan yang terjalin dari aturan-aturan yang tak terhitung jumlahnya yang dilanggar. Dia menarik napas dalam-dalam, dadanya naik turun, mengubah energi batinnya menjadi perisai tipis, dengan paksa menerobos lapisan energi kacau. Setiap inci perpindahan spasial disertai dengan suara tulang yang bergesekan dengan kehampaan yang memekakkan telinga. Dia tidak menoleh ke belakang, matanya tertuju pada cahaya aneh yang berkedip-kedip di depannya. Itulah sumber konvergensi energi pasukan hampa, dan satu-satunya titik terobosan. Saat dia masuk lebih dalam, suhu di sekitarnya anjlok, dan energi hampa menjadi sekental merkuri. Setiap langkah membutuhkan pengerahan fisik yang sangat besar. Otot Xiao Yan menegang, dan sebelum keringat sempat keluar, keringat itu menguap karena kekuatan kehampaan. Dia mengayunkan lengan kanannya dengan keras, kekuatan jiwa eteriknya meledak di ujung jarinya, merobek celah di penghalang hitam yang menghalangi jalannya. Seperti meteor yang terbakar, ia meninggalkan jejak menyilaukan di jurang gelap. Dia mempercepat lagi, sosoknya menjadi kabur, menghilang sepenuhnya ke dalam jurang yang tak dikenal. Simpul energi tersembunyi di depannya kini hampir dalam jangkauan. Pemandangan tiba-tiba berubah, melewati penghalang kehampaan yang hancur dan terjun ke jurang logam yang sunyi. Ini adalah bagian dalam Void God, udara dipenuhi bau darah yang menjijikkan, bau busuk karat tua bercampur dengan darah segar. Lampu di langit-langit kabin berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang terdistorsi. Cairan merah gelap berkumpul menjadi aliran tipis di tanah, perlahan merambat di sepanjang alur pelat logam. Tik-tok, setiap dentuman yang tajam seperti pukulan palu ke gendang telinga. Suara itu bergema tanpa henti di dalam kabin yang kosong, mendorong suasana teror hingga ke titik ekstremnya. Dinding-dinding di sekitarnya ditutupi oleh jaringan pipa hitam yang padat, seperti pembuluh darah raksasa, dengan rakus menyedot semacam energi. Di tengah hutan logam ini, udara terasa membeku, hanya bau darah yang menyesakkan yang terus menyebar. Tidak ada angin, tidak ada cahaya, hanya dingin dan keputusasaan yang tak berujung. Dalam kegelapan, langkah kaki berat mendekat dari jauh. Setiap langkah di lantai logam menghasilkan bunyi gedebuk yang tumpul. Pemilik suara itu belum muncul, tetapi tekanan yang mengerikan telah menyelimuti seluruh ruangan. Ketakutan, seperti ular berbisa yang dingin, merayap di setiap sudut. Tatapan itu menembus kabin yang remang-remang, terfokus pada paku hitam tebal di tengahnya. Seperti pisau bengkok,
Ia menusuk punggung korban, menancapkan tubuhnya di udara. Ujung paku itu sedikit bergetar, setiap getaran menyebabkan otot-otot di luka itu kejang. Darah mengalir di permukaan porselen hitam yang dingin, menggenang membentuk butiran yang menghantam lantai logam di bawahnya dengan keras, menetes terus-menerus. Suara itu sangat mengganggu dalam keheningan yang mencekam. Setiap benturan disertai dengan suara retakan dan gemericik dari tenggorokan korban. Udara dipaksa melewati trakeanya oleh kompresi paru-parunya, tangannya terkulai lemas di sisi tubuhnya, ujung jarinya berkedut kesakitan, kukunya menancap dalam-dalam ke daging telapak tangannya, duri hitam menusuk tulang. Dengan setiap perlawanan keras, darah merah gelap merembes dari lukanya, tubuhnya bergoyang hebat di udara, setiap getaran menyebabkan magnet hitam merobek lebih dalam lagi. Kepala korban terkulai lemas, pembuluh darah di lehernya menonjol karena rasa sakit yang luar biasa. Dia tidak bisa mengeluarkan teriakan yang lengkap. Hanya napasnya yang berat dan terputus-putus yang bergema di ruang logam, seperti perjuangan terakhir seekor binatang yang sekarat. Bau darah semakin kuat, setiap tetes menjadi bukti siksaan yang menyakitkan dari hukuman kejam ini. Dari kedalaman bayangan, tawa rendah tiba-tiba memecah keheningan. Suaranya seperti amplas yang digores, metalik dan dingin. Orang itu tidak muncul, tetapi suara itu saja sudah cukup untuk menghancurkan sisa-sisa kehidupan terakhir di dalam kabin. Tawa berhenti tiba-tiba, digantikan oleh ejekan yang mengerikan. Dia berbicara perlahan dan sengaja. Setiap kata bagaikan jarum beracun, menusuk tepat ke gendang telinga orang yang disiksa. Lihat, ini yang mulia yang kau pertaruhkan nyawamu untuk melindunginya. Dia bahkan tidak tertarik untuk melirik tempat ini. Suara itu berulang kali terpantul melalui dinding kabin, membawa ejekan dan penghinaan tanpa henti. Dia menyatakan bahwa Xiao Yan telah lama melupakan tempat ini, dan bahkan jika kau mati kehabisan darah di duri hitam sekarang juga, dia tidak akan pernah menginjakan kaki di tempat hampa ini. Kata-kata ini seperti belenggu tak terlihat, mengencang lebih ganas daripada duri hitam di jantung dan paru-paru orang yang disiksa. Sosok yang jatuh itu menggeliat hebat, suara gemericik yang keluar dari tenggorokannya menjadi semakin cepat dan terputus-putus. Saat dia mendengar nama itu, jari-jarinya, yang telah dia hafal, tiba-tiba mengepal. Kuku-kuku jari menggores bingkai logam dengan suara melengking dan tajam, lalu merosot dalam gelombang ketidakberdayaan yang luar biasa. Keputusasaan, seperti tinta, menyebar dengan cepat ke seluruh ruangan, memadamkan secercah harapan terakhir. Suara yang mengerikan itu terus berlama-lama, menjalin jaring pengkhianatan, menjebak korban dalam jurang kesepian. Udara tidak lagi hanya dipenuhi bau darah, tetapi juga perasaan ditinggalkan yang mencekik. Bayangan di sudut ruangan mulai menggeliat, seperti cairan kental yang perlahan menyebar ke arah cahaya. Sebuah tangan pucat muncul dari kegelapan. Ujung jari yang panjang dan ramping, namun terasa dingin yang meresahkan. Pria itu melangkah keluar, langkah kaki Swedi di lantai logam menghasilkan suara tumpul dan berirama. Setiap langkah seperti pukulan palu ke saraf korban. Dia berhenti di depan korban, tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, dia perlahan mengangkat jari lainnya, dengan santai melempar dan menangkap sebuah token di antara jari-jarinya. Permukaan token itu sudah tertutup noda darah merah tua yang mengering, tanda unik sensi. Sekarang, token itu tampak seperti sepotong logam bekas yang dibuang sembarangan. Dia mendekatkan token itu ke matanya, perlahan dan sengaja menggosok retakan yang mengejutkan itu dengan ibu jarinya. Saat ujung jarinya menelusuri darah, noda darah yang tersisa di token itu terhapus, berkilauan dalam cahaya redup. Berkilauan dengan cahaya gelap yang menjijikkan. Ia mendengus menghina, pergelangan tangannya berputar tajam, token itu berputar cepat di antara jari-jarinya, menciptakan suara siulan samar. Ia mendekatkan token itu ke pipi korban, ujung logam dinginnya mengiris kulit, meninggalkan noda darah dangkal. Senyum kejam melengkung di sudut mulut pria itu, duri hitamnya menusuk hingga ke tulang, mengaburkan penglihatan korban. Cahaya kabin menjadi bintik-bintik yang terfragmentasi di matanya,
dan suara dingin itu terdengar lagi, dipenuhi dengan ejekan yang menjijikkan, berulang kali mengucapkan kata-kata, "Yang mulia." Suara ini seperti palu berat, menghantam jantung korban yang hampir berhenti berdetak. Kepalanya yang terkulai tersentak keras, napas berat keluar dari dalam tenggorokannya, seperti dasar sungai yang kering akhirnya memeras tetes air terakhirnya. Tubuhnya, yang sudah mati rasa, kejang tak terkendali saat mendengar nama itu. Duri-duri hitam itu menggores lukanya saat ia gemetar, darah berceceran di kerangka logam, tetapi ia tampak sama sekali tidak menyadari rasa sakitnya. Riak samar berkelebat di matanya yang keruh, yang sebelumnya tampak tenang seperti air yang diam. Ia berjuang untuk mengangkat kepalanya, pandangannya melewati rambutnya yang acak-acakan, tertuju pada token yang berlumuran darah. Tepat saat pria itu tertawa mengejek lagi, ujung tangan kanannya, yang sebelumnya membeku di udara, bergerak ke atas dengan cara yang aneh. Itu adalah sisa kesetiaan terakhir dalam ingatannya, satu-satunya harapan yang tersisa untuk dunia dari jurang keputusasaan. Ujung jarinya gemetar tanpa henti. Setiap gerakan halus tampak seperti panggilan sunyi ke kehampaan yang jauh. Sebelum gemetaran mereda, getaran hebat mengguncang kabin, dinding logam berderit karena tekanan, dan lampu langit-langit meledak satu demi satu, percikan api menari liar dalam kegelapan. Pria itu menyimpan token tersebut dan menoleh untuk melihat kehampaan yang ditelan jurang di luar kabin. Sementara itu, pertahanan hampa di seluruh sensi sedang dihancurkan secara brutal oleh tangan tak terlihat, sebuah jaring laba-laba raksasa yang telah lama terbentang. Kini, jaring itu menyusut dengan panik. Di celah-celah hampa, garda depan pasukan Taiksu tidak lagi menyusup secara sporadis, tetapi membanjiri pertahanan seperti bendungan yang jebol. Menara energi di garis pertahanan padam satu demi satu, dan tirai cahaya pertahanan yang dulunya mengalir hancur sedikit demi sedikit, berubah menjadi langit yang penuh dengan garis-garis api. Teriakan SOS, jeritan, dan ledakan bercampur di saluran komunikasi, akhirnya menyatu menjadi keheningan statis yang mematikan. Setiap inci sensi bergetar di bawah kekuatan yang menindas ini. Benteng-benteng yang dulunya kokoh itu runtuh seperti istana pasir di bawah serangan Taiksu. Bayangan kapal perang Taiksu di hampa menutupi bintang-bintang, sepenuhnya menutup secercah cahaya terakhir. Dunia sensi sedang diseret ke jurang oleh jaring konspirasi yang rumit ini. Arus turbulen hampa merobek tubuh Xiaoyan. Ia bagaikan bintang jatuh yang melesat menembus kegelapan, melintasi kehampaan maut dengan kecepatan penuh. Dengan setiap tarikan napas, ia dapat merasakan aura pembusukan yang menyebar dari kedalaman sensi. Kekuatan jiwa ilusi berdenyut di telapak tangannya, namun itu tidak dapat menyembunyikan bayangan bencana yang cukup untuk menghancurkan 9 alam. Kekosongan di depannya bergetar hebat, ruang itu sendiri seolah dicap oleh besi panas membara, mengeluarkan suara yang menusuk dan mendistorsi. Xiaoyan tiba-tiba merobek celah spasial, sosoknya berkelebat dan bergeser di tengah cahaya dan bayangan yang hancur. Dia bisa merasakan jaring laba-laba misterius itu mengencang. Setiap benang terjalin dengan tangisan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Angin bukan lagi arus yang mengalir, tetapi pisau tajam yang membawa kehendak kehancuran, menggores pipinya dengan ganas. Dia tidak berbalik, karena dia tahu bahwa hamparan bintang yang dulunya familiar di belakangnya kini ditelan oleh kegelapan tanpa batas, sedikit demi sedikit. Perasaan berat itu seperti gunung yang menekan tulang punggungnya. Mata Xiaoyan semakin dingin dan ganas. Dia mengumpulkan semua kekuatannya di bawah kakinya. Di tepi kekosongan, peristiwa dahsyat telah dimulai. Bintang-bintang dunia ilahi si padam satu demi satu dalam bayangan, seperti lilin yang dipadamkan. Getaran teredam datang dari kedalaman bumi, kerak bumi retak menjadi jurang tak terhitung di bawah tekanan dahsyat kapal perang Void. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada perlawanan, hanya hamparan luas kota yang hancur menjadi debu dalam keheningan yang mematikan. Udara dipenuhi bau logam yang menyengat, saluran energi yang dulunya mengalir kini terputus sepenuhnya, dan langit berubah menjadi warna abu-abu pucat. Di bawah lapisan bayangan itu,
nyawa yang tak terhitung jumlahnya menahan napas, menunggu penghakiman. Pemandangan kehampaan, panji kehampaan, perlahan terbentang di atas reruntuhan, menutupi sinar matahari terakhir. Sosok Xiao Yan telah lama lenyap ke kedalaman kehampaan. Hanya retakan, yang belum tertutup, berkedip samar-samar dalam kegelapan. Kegelapan telah menyelimuti, sepenuhnya menutup Orde ke-9. Di penjara keputusasaan, angin berhenti, cahaya padam, dan hanya pertempuran terakhir yang tak diketahui yang perlahan terbangun dari jurang kehampaan.